إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Ya Allah, ya Rabbi, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang terus mengalir kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu tugas, salah satu kewajiban yang dibebankan kepada kita, yaitu menjalankan serangkaian sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa mengalir kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya yang secara istiqomah menjalankan segala ajaran-ajarannya sampai hari kiamat nanti. Amin. Melalui mimbar yang mulia ini, khotib juga berwasiat, marilah kita senantiasa berusaha untuk mengumpulkan bekal untuk kehidupan yang kekal nanti, yaitu bekal takwa, melalui kegiatan berusaha menjalankan segala perintah-perintah Allah SWT serta berusaha menjauhi segala larangan-larangannya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, waktu terus bergulir dari menit ke hari, minggu, bulan, tahun, dan akhirnya mengantarkan kita kepada pergantian tahun. Baru saja kita memperingati merayakan Idul Adha 10 Dzulhijjah 1443 Hijriah, yang artinya kita sudah berada di bulan terakhir kalender Komariah. Tidak lama lagi kita akan menyongsong tahun baru dengan datangnya bulan Muharram 1444 Hijriah. Rutinitas kegiatan sehari-hari terkadang membuat kita manusia lengah, sehingga waktu berlalu begitu saja tanpa kita sadari. Waktu bergulir secara otomatis apa adanya, dengan meninggalkan kenangan 1 tahun yang telah kita jalani. Saat tahun baru Hijriah datang, seolah-olah kita tersentak betapa waktu begitu cepat berlalu dan betapa berharganya waktu dan miskinnya nilai kebaikan yang telah kita lakukan selama 1 tahun. Oleh karena itu, waktu yang terus bergulir ini tentunya memberitahu kepada kita, maka kita harus selalu berusaha
untuk mengisinya dengan kebaikan-kebaikan. Dalam beberapa kesempatan Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada kita melalui beberapa hadis yang mengingatkan kita betapa pentingnya waktu dan bagaimana seharusnya waktu itu kita gunakan semaksimal mungkin untuk mengumpulkan bekal kita dalam menghadapi, menyiapkan diri untuk kehidupan yang kekal. Tidak hanya menyiapkan bekal untuk kehidupan di dunia ini yang sangat-sangat singkat. Jamaah Jumat rahimakumullah, bagi umat Islam momentum akhir tahun Hijriah ini harus bermuara pada pertanyaan introspektif, kontemplatif seperti yang pernah dinyatakan oleh Umar bin Khattab sebagai berikut. Hitung-hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung, dan timbang-timbanglah dirimu sebelum engkau ditimbang. Sasarannya kita harus mengintrospeksi diri sejauh mana mengukir waktu dengan amal kebaikan, jangan sampai bergelimang dosa. Kita harus menanamkan bentangan usia dilalui dengan sebuah renda pusparagam pesona kebajikan, keberkahan dan ketaatan. Kita wajib menjauhi sejauh-jauhnya dengan rajutan kelalaian, kemaksiatan, kemungkaran dan kebongahan, atau dengan kata lain menyia-nyiakan waktu yang telah kita lalui dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengingatkan umatnya agar dari waktu ke waktu selalu membuat perubahan ke arah yang lebih baik, supaya kita menjadi manusia yang beruntung dan jangan sampai menjadi manusia yang rugi, apalagi menjadi manusia yang tersesat. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa raji, wa man kana yaumuhu matalam min amsihi fahuwa maghbun, wa man kana yaumuhu sarram min amsihi fahuwa mal'un. Rawahu Al-Hakim. Barang siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dialah tergolong orang yang merugi. Dan barang siapa hari ini lebih buruk dari kemarin, dialah tergolong orang yang celaka. Momentum akhir tahun Hijriah ini seyogyanya menghadirkan kegelisahan eksistensi semacam itu, karena umur merupakan modal dasar yang setiap saat berkurang dan akan sia-sia jika kita tidak mengisinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan syariat Islam yang kita anut. Jika perbuatan-perbuatan kita itu bernilai jelek, maka kita akan menjadi manusia yang celaka. Kita harus ingat bahwa waktu sedikit pun yang kita lewatkan tidak akan pernah kembali, tidak bisa kita tarik kembali. Artinya umur kita senantiasa berkurang seiring dengan bergantinya waktu. Kita selalu mesti bertanya pada diri kita sendiri, sudah berapa umur yang telah kita jalani dan tinggal berapa umur yang tersisa. Dengan berani itu maka kita ingat selalu sudah berapa banyak bekal yang kita kumpulkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalani hidup kekal nantinya. Kalau kita di dunia ini hanya sebentar, tapi menghabiskan waktu untuk mencari bekal, sementara
untuk hidup yang kekal kita kurang dalam mengumpulkan bekal, itu artinya kita akan merugi. Dari perhatian ini kita selayaknya merefleksikan butir-butir mutiara tahun baru Hijriah agar menghargai waktu, mumpung masih ada waktu dalam konteks yang positif. Jikalau hari ini sama dengan hari kemarin saja kita dikatakan rugi, apalagi kalau hari ini lebih jelek dari hari kemarin, kita akan menjadi orang yang celaka. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik perbuatannya, dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya dan buruk kelakuannya. Hadis riwayat Tabrani. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sejalan dengan refleksi akhir tahun Hijriah 1443 ini, jika kita cermati secara seksama suasana kehidupan umat Islam dewasa ini, paling tidak kita bisa mendapatkan 4 hal yang mestinya harus ditransformasikan atau harus dihijrahkan dalam makna menyongsong tahun baru Hijriah 1444. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, hijrah dalam kategori itiqadiyah atau keyakinan. Ini merupakan ideologi tauhiyah yang diyakini seorang muslim, di mana dalam pelaksanaan keyakinan dan ibadah mestinya hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata harus kita tujukan kepada satu tujuan secara ikhlas, tanpa dicampuri dengan anasir-anasir yang di luarnya, anasir-anasir yang mengandung kemusyrikan, takhayul, kurafat, bid'ah, dan keyakinan-keyakinan nenek moyang kita yang tidak ada dasar syariahnya. Akhir-akhir ini keyakinan sebagian umat Islam telah mulai melenceng dari ruh ketauhidan. Orang lebih percaya kepada paranormal ketimbang ulama. Orang lebih percaya kepada buser daripada ahlinya, yaitu para ulama. Orang lebih percaya kepada mitisme ketimbang kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lebih percaya kepada orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau nabi palsu daripada nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini umat Islam harus kembali kepada tauhid yang benar, yaitu akidah Islamiyah. Konsep hijrah dalam kategori ini wajib ditakwakan oleh segenap umat Islam untuk meluruskan kembali keyakinan dan akidah mereka agar jangan sampai tersesat di jalan. Yang kedua, hijrah dalam kategori fikriyah, pemikiran, yakni pemikiran yang dilandasi dengan kontrol wahyu ilahiyah, yang hanya memakai kekuatan akal saja, manusia akan tersesat. Karena kita harus sadar bahwa pikiran manusia itu terbatas, yang sewaktu-waktu bisa tidak normal. Sementara sekarang ini banyak paham-paham yang mempengaruhi akidah umat Islam. Misalnya banyak umat Islam yang berpikir secara liberal, berpikir secara kapitalis, berpikir secara komunis, dan juga secara yang lainnya. Yang ini mesti kita harus kembalikan kepada ajaran Islam secara keseluruhan. Karena kita harus yakin bahwa kita, alam semesta ini, penciptanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya Allah lah yang berhak mengatur
yang berhak membuat aturan, yang berhak membuat hukum. Sehingga setiap hukum yang diciptakan oleh manusia harus merujuk kepada wahyu ilahi, tidak hanya berpedoman pada akal manusia yang serba terbatas. Manusia adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah jika hidupnya dituntun oleh wahyu ilahiyah. Sebaliknya, jika mengandalkan alam pikiran manusia saja tanpa wahyu ilahi, maka manusia berpotensi menjadi makhluk yang paling rendah, lebih rendah dari binatang. Karena tentu saja manusia ini penuh dengan kelemahan, penuh dengan kepentingan pribadi dan sebagainya. Jamaah-jamaah rahimakumullah, yang ketiga, hijrah dalam kategori suriah, perasaan, yang warnanya pada ketenangan jiwa atau psikologi. Inilah waktu yang berada pada wilayah subjektif psikologis. Hanya dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui memperbanyak zikir dalam arti yang luas untuk menuju ketenangan jiwa. Lupakan konsep-konsep meditasi melalui semedi di gua-gua, di tempat-tempat yang angker dan sebagainya. Apalagi untuk menenangkan diri, pelariannya pada tempat-tempat hiburan, dugem dan sebagainya, itu tidak akan membawa ketenangan jiwa yang hakiki. Dengan perasaan dan jiwa yang tenang, hidup akan menjadi nikmat. Kemudian yang keempat adalah hijrah dalam kategori sulukiyah atau perilaku. Dalam konteks ini, dimensi pengalaman sehari-hari tentunya harus diperhatikan. Betapa banyak manusia hidupnya bermasalah karena ulah tingkah lakunya yang tidak memperhatikan moral dan akhlak. Dalam sehari-hari selalu bergelimang dengan maksiat dan dosa. Momen akhir tahun ini, mari kita mentransformasikan diri untuk kembali kepada perilaku Islami. Kita memaknai hijrah dengan arti yang lengkap, arti kekinian, bukan semata-mata hijrah secara fisik. Dari sinilah terasa akan sebuah pengalaman empirik yang bersentuhan dengan waktu kuantitatif yang diamanatkan dengan pengalaman fenomenal, yaitu pengalaman yang dalam kebiasaan hidup sehari-hari, dan pengalaman ini harus nyaris dilakoni oleh mayoritas manusia. Perilaku Islamiyah lah, ya. Perilaku yang berdasarkan wahyu ilahi, berdasarkan Islam secara kafah, secara menyeluruh, yang akan menyelamatkan kelangsungan hidup manusia di dunia ini. Kalau kita melenceng dari itu atau menggunakan tuntunan-tuntunan yang lain, kita harus yakin bahwa kehidupan dunia ini akan terancam, akan punah kehidupan dunia ini. Karena Sang Pencipta sudah membuat aturan, sudah membuat pedoman yang harus kita ikuti, tetapi kita tidak mau mengikutinya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, memperkokoh niat dan mengoptimalkan daya upaya untuk menaati segala perintah dan larangan Allah, inilah esensi dari kewajiban hijrah. Semoga pada akhir tahun 1443 ini kita mampu mengintrospeksi diri atas segala langkah yang telah kita ayunkan, yang telah kita jalani selama 1 tahun yang lalu, guna kita memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup kita dalam menyongsong datangnya tahun baru 1444 Hijriah yang datang, sehingga kita tidak menjadi orang yang merugi, apalagi orang yang tercela, tetapi kita harusnya berusaha untuk menjadi manusia yang beruntung.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna an nuslika ma'isadana li naili ridho wa sa'adat wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa nafwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad 'abdika wa rasulika kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi saqaratil maut wa nitamna ar-rahman al-ishab. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal ghula wal waba wal baghsya wal munkar wasuyuf wal muhtalifa wasadaid wal mihan ma dhara minha wa ma badana an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimin 'amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar.